warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Somang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Somang, tak lupa dan tak ketinggalan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Somang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baiklah, langsung saja. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Qur'anal fajri kana mashhuda wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Telah dilaksanakan dibidangi oleh kesiswaan dan pembina OSIS beserta OSIS semuanya dan Dewan Guru semuanya, anak-anak semuanya. Alhamdulillah kegiatan ini kegiatan yang sangat mulia karena daungan Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Jika Nabi telah kutinggalkan dua wasiat Nabi ayat 2, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kutinggalkan dua perkara cik Nabi wasiatnya. Anu kahiji megang terhadap Al-Qur'an. Qasidah dari perwakilan kelas 10, 11 dan kelas 12 kepada yang bertugas kami persilakan.
wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Bapak kepala sekolah SMK 1 Subang walaupun tidak hadir di hadapan kita yang kami hormati, kesepuhan kita semua sekaligus guru kita semua, Bapak Haji Nasim, insyaallah nanti akan memberikan tausiah kepada kita yang saya sangat hormati dan saya muliakan dan sangat dicintai doanya. Ibu bapak guru dan staf tata usaha SMK 1 Subang yang saya hormati dan kami banggakan. Juga siswa-siswi dari kelas 10 sampai kelas 12 yang alhamdulillah pada kesempatan ini pada hari ini diperingatkan lebih awal sebelum Muharram, yang saya hormati dan mudah-mudahan kalian dan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kemudahan untuk segala permasalahan kita dan diberikan kesusahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, insya Allah pada kesempatan ini saya akan memanggil nama-nama yang telah dicatat oleh panitia kesiswaan tentang nama-nama anak yatim yang ada di SMK 1 Subang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih Pak Haji yang telah berkenan untuk memberikan bingkisan, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung acara santunan kami. Dan mudah-mudahan ya, ini adalah saya inginkan khususnya untuk anak-anak kita, untuk yang sudah tidak ada ibu bapaknya, anak yatim. Ini adalah, jadikan ini adalah motivasi buat kalian. Pagi-pagi makan cermin, sekali lagi kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Inna amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun.
Yang saya hormati, membuat sakit hatiku. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita selamat di dunia sampai alam kubur. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibina wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang bertemu dengan Pak Iwan yang tampan rupawan. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan baju saya yang sederhana ini, bukan pula untuk memamerkan wajah saya yang alhamdulillah cantik ini. Tapi berdirinya saya di sini hanya ingin belajar menyampaikan sepatah dua patah yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, bahkan berjuta-juta kata, yang insya Allah akan saya beri judul bahaya gibah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketahuilah, mengumpat adalah perbuatan yang diharapkan bagi kaum muslimin, mau dari baik oleh kitabullah maupun sunnah Rasulullah. Dalam salah satu khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda agar didengar oleh para wanita yang berada di dalam rumahnya masing-masing, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya tetapi tidak beriman dengan hatinya, barang siapa yang ingin membuka aurat saudaranya, maka Allah akan membukakan auratnya. Dan barang siapa yang telah dibukakan auratnya oleh Allah, maka Allah akan membukakan aibnya di dalam rumahnya sendiri. Hati-hatilah dalam perbuatan ghibah, namimah, dan perbuatan yang diharapkan lagi tercela. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sebagian dari kamu menggunjing salah satu dari yang lain. Acara yang kita tunggu-tunggu yaitu Tablighul Islamiyah kepada seluruh siswa-siswi untuk mendengarkan dan memahami apa yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Haji Nasim SPD, kami persilakan. Tiada beribu siang dan malam, sedih dan pilu mengenang nasibnya setiap waktu, mengenang nasibnya setiap waktu. Kenahan ngadengekeun beuring satingah bae. Aqulu siyami ba'da Ramadan. Sahrullahi muharram. Mari kita di hari Senin yakin ketika umur kita panjang di 10 Muharram, mari kita sama-sama berpuasa insyaallah. Kembali. Keunggulan 10 Muharram. Allahu Akbar. Ini adalah diantaranya taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam kepada Allah dengan dustanya, dengan dosanya, itu diterima di 10 Muharram. Ayo Muharram. Yang doanya dalam ayat Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam firlana wa tarhamna
kunanna minal khasirin. Rabbana zalamna wa illam wa tarhamna minal khasirin. Nabi Allah Adam berdoa dengan doa itu 930 tahun. Kenapa? Nabi Allah Adam alaihissalam merupakan makhluk Allah yang tergoda dengan bujukan rayunya setan dalam surga, yang semula tahu semua dalam hikayat dan keterangan dari para ustaz dan kiai bahwa Nabi Adam tidak nurut sama Allah. La taqrabu hadhihi syajarah, jangan mendekati tanggal ini, kata Allah. Namun terpedaya Nabi Allah Adam dan Sayyidatul Hawa sehingga mendekati dan makan buah yang disebut buah khuld, buah abadal abidin. Ketika makan buah itu enaknya luar biasa. Diberikan dosa oleh Allah karena dosanya tidak nurutin Allah, dikeluarkan ke dunia 930 tahun. Usia Nabi Allah Adam alaihissalam diterima taubatnya di 10 Muharram. Bayangin 930 tahun taubatnya diterima oleh Allah di 10 Muharram. Allah sudah hidup enak dalam surga, namun dosanya yang melimpah sama dirinya dikeluarkan oleh Allah dari surga, sehingga terpisahlah Nabi Allah Adam dan Sayyidatul Hawa dan dipertemukan di Jabal Rahmah yang ada di Padang Arafah. Pada yang kemarin tuh kelas mana tuh, itu adalah Padang Arafah, dicontohkan dalam gambarnya ya. Pada itu pertemuannya Nabi Allah Adam alaihi salam bukan di hotel anakku, bukan di SMK, bukan dalam sebuah gubuk, tapi di atas gunung. Makanya gunung tersebut katanya kalau memang hidup masih agak jomblo, disitulah berdoanya supaya jodohnya cepat datang. Itu jangan percaya. Makanya didinya loba foto pada Pak TJ ke loba sagala naon sebabnya supaya anak kurang biar katanggil. Maka dipanggil ya anakku, wahai temanku, semuanya dipanggil insya Allah. Abdi ngadoa didinya jumpal-jumpali ngen panggil anak dan jamaah juga teman-teman insya Allah. Ngen tengareunkeun fotonya. Ya. Anjakan apa iwan tanya kalau anak alhamdulillah. Insya Allah doain aja mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa pergi ke sana insya Allah. Ya, amin ya. Itu nih Pak TJ ngirimkeun foto kalau ngirimkeun ka Bogor. Bogor. Ya. Itu di Jakarta. Pertemuannya baginda Nabi Adam dan Sayyidatul Hawa. Itu tobatnya di 10 Muharram. Selamatnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ketika usia Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun, hampir 1.000 tahun. Selamatnya Nabi Nuh alaihi salam dari banjir bandang. Masya Allah, itu di 10 Muharram. Berapa lama banjir bandangnya mengkerem tanah Jazirah Arab dulu? Dalam sejarah 6 bulan lamanya. Masya Allah, banjir bandang kota Jakarta 3 hari singkat soreak kalau saya tuh mertua Pak TJ kebanjiran karena sapoe doang. Di masa Nabi Allah Nuh alaihissalam banjirnya 6 bulan. Berapa lama hujannya? 40 hari 40 malam. Masya Allah, geder hujan. Ngapa masalahnya? Ulah siapa? Akibat apa? Ini umat Nabi Allah Nuh alaihissalam tidak nurut sama ajaran Islam. Itu akibatnya. Sehingga dikira datang perintah Allah, ya Nuh, silahkan kau bikin perahu. Diperintah oleh Allah bikin perahu. Di
disuruh bikin perahu sama Allah karena Nabi Allah Nuh alaihissalam sudah tidak kuat lagi menerima cacian, hinaan, ejekan dari umat tersebut. Banyak manusia di masa itu namun tidak menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Minta sama Allah, ya Allah, turunkan azabmu kepada makhluk dan umat yang tidak ikut serta dengan aturan agama. Maka turun wahyu Allah. Ya Nuh, silahkan kau bikin bikin perahu. Logikanya itu bikin perahu di pinggir pantai. Kenapa ini di atas gunung? Nah, maka datang juga Nuh edan, Nabi si Nuh edan, si Nuh stres, nyen perahu di luhur gunung. Logikanya bikin perahu di pinggir pantai. Terus gimana? Akhirnya Nabi Nuh tidak berubah ejekan. Bikin perahu. Berapa lama bikin perahunya Nabi Nuh alaihissalam? Ada yang mengatakan partainya itu dari kayu apa? Kayu kokak. Ya, bikinnya dari kayu kokak. Kayu kokak itu apa? Yang tasbihnya mahal. Kalau yang di kita nggak tahu asli atau tidak. Karena tasbih paling murah kokak itu 2 juta. 2 juta. Yang kecil. Yang kita beli di Banten, pintunya. Yang murahan pokoknya. Kita juga nggak tahu, hanya mirip doang. Karena yang mahal itu pakai sertifikat. Kalau di Mekah bisa Mekah ulahan tinulian melinanya ada sertifikatnya kan, pakai sertifikat, pakai minyak satu, pakai sertifikat, pakai taknya itu paling murah, hanya berapa tuh, sejengkal lebih doang waktu itu 2 juta. Kalau yang agak panjang 3,5, ada yang 25 juta. Gitu ya, yang dia seperti dari kayu kokak. Apa itu silsilah kayu kokak? Katanya ketika Nabi hijrah kemana-mana bersandar di kayu kokak. Jadi silsilahnya begitu. Jadi ketika Nabi hijrah kemana-mana dulu itu bersandarnya di kayu kokak. Nah, sehingga sekarang banyak orang yang kejar-kejar tasbih kokak. Tasbihnya pakai kongkorong, lain pakai wiridan. Itu dari kokak itu Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama bikin perahunya? Dalam sejarah 80 tahun. Berapa tingkat itunya? 3 tingkat perahunya. Dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir 25 meter tingginya itu perahu. Kemudian berapa panjangnya itu perahu Nabi Nuh alaihissalam? 200 meter. Berapa lebarnya? Apa tuh namanya? Perahunya Nabi Nuh alaihissalam, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam 75 meter. Siapa penghuninya di sana? 80 orang, 40 keluarga. Apakah ada sekarang yang keluarga 40? Ada di Baduy. Imah dah kelewih di 40. Mungkin saja. Itu ya, mungkin saja itu tidinya tafsiran. Mungkin saja. Hanya Nabi Nuh alaihissalam hanya itu baru 80 orang, 40 keluarga. Nah, ini sebuah pelajaran buat kita. Kemudian di mana diselamatkannya itu Nabi Nuh alaihissalam tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram, air laut surut. Selamatnya Nabi Nuh alaihissalam di tanggal 10 Muharram baru terdampar itu perahunya di Gunung Judi. Nah, di Gunung Judi makanya bikin warung, bikin kampung Nabi Nuh alaihissalam itu dengan sebutan kampung Qaryatus Samanin, kampung 80-an. Maka di sana itu kampung 80 orang, 40 keluar. Siapa yang ikut? Anjing, kucing, gagak, kemudian japati itu adalah piaraan-piaraan Nabi Nuh alaihi salam. Ya, maka udah boga nanggara boga gagak, boga japati terus dibenci. Nah, itu. Makanya ini selamatnya kapan? Tanggal 10 Muharram. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Maka untuk itu kita wajar dan pantas memeriahkan seperti ini. Ternyata banyak liku-liku kejadian-kejadian manusia dan alam-alam yang lainnya di 10 Muharram. Maaf tadi hanya sebagai tauhid saja. Betul sekali anakku ya, Muharram adalah bulannya yatim, lebarannya yatim piatu. Apa masalahnya? Maaf ya, sahaning orangnya, siapapun orangnya yang bersedekah di bulan Muharram, wa masfur ra'sal yatim, musafsirah anak yatim kaumin, Allahu Akbar. Dengan uang yang tidak seberapa nilainya kita berikan sama anak yatim, musafin sirah anak yatim dengan belas kasihan kita, Allah akan berikan manfaat buat dia yang infak sedekah sebanyak rambut yang ada di kepalanya anak-anak yatim. Subhanallah, luar biasa. Makanya ketika manusia tidak tersentuh dengan itu, Allah hatinya kotor, apanya keras amat. Barangkali ini yang hatinya tidak tersentuh dengan itu, barangkali ini adalah incu-incu Abu Jahal. Makanya ketika tadi berkumandang guru kita Pak Teddy, sebetulnya hati ini sudah tidak terasa dan tidak kuat. Sebetulnya hati ini tidak kuat. Kenapa? Meratapi anak kita ke belakang. Gimana nasibnya ketika kita mati duluan? Allah, mungkinlah, tidak mungkinlah, dan pasti anak kita pun akan seperti ini. Makanya kepada anak-anakku semuanya, teman-teman semuanya, yuk manfaatkan, yuk kita hormati. Ada orang tua, ibu dan bapak yang masih ada, yuk muliakan. Karena kepergian antum ke SMK ternyata dorongan orang tua. Namun kepada anak-anakku yang tadi sudah kami tampilkan, bukan sebuah penghinaan, na'udzubillah, cuma na'udzu, dan itu pun hanya kemampuan kami mohon diterima. Lagi pula antum jangan merasa kecil hati. Yang yatim bukan tidak punya ayah dan ibu. Pak Umed yatim, Pak Teja yatim, Pak Haji pun yatim, Pak Iwan yatim, Pak Dede belum. Pak Dede belum, masih orang tuanya ada. Apakah kita merasa kecil hati? Yang yatim bukan tidak punya ayah dan ibu, tapi yang yatim adalah tidak punya adab dan ilmu. Itulah, orang tuanya ada, ibunya ada, tapi odong. Yatim hukumnya, betul? Rasul pun ditinggalin ayahnya di usia 6 bulan dalam kandungan. Rasul pun ditinggal sama ibunya dalam usia 6 tahun. Berarti sudah yatim piatu di usia 6 tahun. Apakah Rasul merasa kecil hati? Enggak. Tetap gigi berjuang dalam perjuangannya demi untuk mencapai cita-cita. Tidak punya ibu, tidak punya ayah, bukan sebuah mengecilkan hati. Itulah yang akan mendewasakan hati kita, insya Allah. Makanya kita mengingatkan untuk pribadi dan semuanya, kalau memang itu dianggap ada manfaatnya, yuk kita muliakan selamanya dari semenjak ini sampai ke depan, gitu ya. Dan mari kita isi Muharram ini dengan berpuasa dan infak sedekah. Siapa orang yang berpuasa di 10 Muharram, yuk laksana ganjaran menandingi ganjaran para malaikat, 10.000 malaikat, luar biasa. Ibu, anak-anakku dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat banyak yang dibahasan ya. Namun kondisi waktu yang sudah tidak mengizinkan ya, tumpengnya juga bisi kaburu hasil sebab nyina sore kahak isak kene ngenuaihan dalam hasil ulah nyarekan Pak Teji dan Pak Dede juga Pak Eris bonganan meureun keur nyina disamakan. Dan itu saja anak semuanya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kondisi waktu yang dapat memisahkan kita, tapi walaupun hanya sekelumit, kita mudah-mudahan diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memeriahkan Muharram ini sebuah dalil memberangkatkan kita, kesuksesan kita dalam kehidupan menuju akhirat. Amin. Sekian dan demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian dulu.
kepada yang terhormat dipersilakan. ilman nafi'a Allahumma ya mubin bayyina ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.